Berapapun kecilnya iman tersebut tidak masalah, karena iman itu dimulai oleh Tuhan sendiri. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suamimu." Lalu diciumlah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Saudara, seperti kita sudah ketahui melalui perenungan kita sebelumnya, bagaimana pilihan yang didasarkan pada ketidakpercayaan selalu membawa pada kematian. Saudara pasti masih ingat mengapa mereka meninggalkan Bethlehem, yaitu untuk menghindari kematian. Tetapi ternyata sampai di Moab mereka mati juga. Seringkali kita berusaha untuk menghindar dari kehendak Allah, tapi justru kita akan tetap berhadapan dengan fakta ketiadaan iman. Tapi Naomi mendengar harapan baru. Imannya timbul, saudara. Dan iman inilah yang membuat Naomi dapat bertahan untuk mendorong keputusannya kembali pulang ke Bethlehem. Masalahnya ada dua orang anak menantunya, yakni Rut dan Orpa, yang mengikutinya. Sedikit yang kita ketahui bagaimanapun kecilnya iman kita, tapi saudara, itu akan memberikan harapan untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, tahukah saudara bahwa iman saudara, kalaupun itu cuma sebesar sebiji sesawi pun, itu punya kuasa, punya sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain. Dalam kitab Filemon, Paulus pernah berkata seperti ini, bahwa kiranya imanmu itu menunjukkan, atau persekutuanmu menunjukkan imanmu. Kiranya kasihmu menunjukkan imanmu. Kiranya kasihmu mengkomunikasikan imanmu kepada orang lain. Saya melihat di sini bahwa bagaimanapun sulitnya keadaan mereka, Naomi janda, kedua menantunya pun janda, apa yang dapat diharapkan dalam diri Naomi? Tapi saya meyakini begini, iman Naomi yang telah membuat dia dapat bertahan mengalami kesulitan ini, waktu mendengar Tuhan melawat Bethlehem kembali, iman itu ternyata terkomunikasi pada Rut dan Orpa. Saudara, coba selalu bayangkan hal tersebut. Iman sekecil bagaimanapun juga, itu dapat terkomunikasi pada kehidupan orang lain. Saudara, rupanya selama Naomi ada dalam pergumulan iman, kedua menantunya ini mengamati kehidupan Naomi. Entah apa yang menarik dari kehidupannya, saudara, yang membuat dia sangat dicintai oleh Rut dan juga oleh Orpa. Tentu ini saudara, kalau dihitung-hitung dengan keadaan sekarang agak berbeda. Saudara tahu bagaimana banyak ketidakharmonisan terjadi antara mertua dan menantu. Dan juga saudara, kita boleh melihat apapun iman kita kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Ya, orang lain dapat ditarik, saudaraku, dengan iman kita. Berapapun kecilnya iman tersebut tidak masalah, karena iman itu dimulai oleh Tuhan sendiri. Saudara, benar bahwa Tuhan adalah yang memulai iman kita. Dia juga yang akan menyempurnakan iman kita. Saudara, coba saudara perhatikan, iman kita itu luar biasa. Iman kita itu dapat membangkitkan harapan dalam diri orang lain. Saudara, bacalah di dalam Alkitab dan kemudian lihatlah bagaimana orang-orang
terinspirasi oleh iman-iman dari orang, sekalipun mereka dalam keadaan teraniaya. Pernahkah saudara bertanya, bagaimana orang-orang di Roma percaya kepada Tuhan? Itu karena mereka melihat bagaimana orang-orang yang dianiaya itu tetap percaya pada Tuhan. Sampai mereka berkata begini, iman mereka memang layak untuk orang yang mempercayainya, bahkan mati karenanya pun mereka rela, karena iman itu sangat luar biasa. Itulah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, coba bayangkan Ruth dan juga Orpa tetap mengikuti Naomi. Waktu Naomi katakan, pulanglah anakku. Ada 3 kali Naomi katakan demikian kepada Ruth dan Orpa. Saudara, iman saudara akan terus mengkomunikasikan harapan kepada orang lain. Saudara, jangan biarkan iman saudara padam. Karena iman kita, saudara, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan akan memberi inspirasi untuk orang lain, supaya mereka juga dapat beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.